Perkenalkan, nama saya Pema Julianto Pandia. Saya dari program studi PGSD. Saya akan menjelaskan modul ajar IPAS dengan materi magnet dan gaya. Sebelum itu saya akan menjelaskan singkat dari pengertian dari modul ajar. Modul ajar adalah panduan pembelajaran yang disusun oleh guru untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih terarah dan efektif. Modul ini berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, asesmen, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Modul ajar disusun berdasarkan kurikulum merdeka dan mendukung pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Dengan modul ajar, guru dapat mengajar dengan lebih terstruktur, sementara siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan sesuai kemampuan masing-masing. Capaian pembelajaran magnet dan gaya itu ada beberapanya, seperti peserta didik memanfaatkan gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendemonstrasikan berbagai jenis gaya. Contohnya itu seperti gaya otot, gaya pegas, dan gaya magnet. Serta pengaruh terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Jadi, siswa tidak hanya mengetahui secara teori, tetapi juga mampu mengamati, mencoba, dan menjelaskan bagaimana magnet dan gaya bekerja dengan kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan meletakkan alokasinya, yaitu 2 kali 40 menit atau 2 JP. Profil pelajar Pancasila dikembangkan menjadi 6. Yang pertama itu ada bernalar kritis, 2 kreatif, 3 mandiri, 4 bergotong royong, 5 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ke-6 berkebinekaan global atau opsional. Di sini ada pula tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu mengamati dan mengidentifikasi gejala kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendemonstrasikan berbagai jenis gaya seperti gaya otot, gaya pegas, dan gaya magnet, serta pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. Yang ketiga ada menjelaskan perbedaan dan contoh penggunaan masing-masing gaya. Nah, pada slide selanjutnya ini ada metode pembelajaran, model pembelajaran, serta alat dan bahan. Model pembelajaran di sini saya menggunakan discovery learning atau sering juga disebut dengan penemuan terbimbing. Selanjutnya metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu eksperimen langsung, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi hasil. Ada pula alat dan bahan yang saya juga gunakan yaitu magnet batang atau magnet bulat, paku, penjepit kertas dan koin, kertas, kayu kecil ataupun plastik. Nah, di sini pada slide selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutup. Dalam tahap yang pertama yaitu pendahuluan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu guru menyapa siswa dalam mengajak melakukan apresiasi dengan menanyakan pengalaman mereka mendorong, menarik, atau bermain dengan magnet. Yang kedua itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan pentingnya memahami gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan pemantik. Contohnya itu ada apa yang akan terjadi jika magnet didekatkan ke paku, atau sebaliknya apa perbedaan antara mendorong dan menarik. Yang ke tahap kedua yaitu tahap kegiatan inti, yang dimana terbagi saya buat menjadi 4. Yang pertama itu ada eksperimen gaya magnet, yang dimana siswa mengamati benda-benda yang bisa dan tidak bisa ditarik magnet menggunakan paku, kertas, plastik, dan koin. Yang kedua, simulasi gaya otot dan pegas, yang dimana siswa mencoba mendorong benda ringan, yang misalnya itu bola atau kotak kecil, dan menarik karet, gelang, atau pegas, lalu mencatat perubahan geraknya. Yang ke tahap ketiga yaitu diskusi dan kolaborasi, yang dimana itu siswa mendiskusikan hasil pengamatan secara berkelompok dan membandingkan jenis-jenis gaya yang mereka amati. Yang
Keempat, ada pencatatan hasil, ya, di mana siswa menuliskan kesimpulan dan membuat gambar sederhana tentang gaya magnet, otot, dan pegas. Pada tahap ketiga atau penutup, guru mengajak siswa menyimpulkan hasil pembelajaran ini secara bersama-sama. Yang kedua, melakukan refleks singkat dengan bertanya. Contohnya itu, gaya apa yang paling sering kamu temui hari ini? Dan memberikan tugas rumah bagi siswa. Contohnya seperti memberikan 3 contoh penggunaan gaya di rumah dan menuliskan di buku catatannya. Yang selanjutnya, menutup pembelajaran dengan ucapan semangat dan doa bersama. Di sini pada slide selanjutnya ini saya melakukan asesmen, di mana itu asesmen itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu penilaian pengetahuan atau berdasarkan jawaban siswa. Yang kedua, penilaian keterampilan yang dilihat dari kegiatan eksperimen dan pengamatan siswa. Yang ketiga itu penilaian sikap. Di sini ada kegiatan pengayaan yang dimana kegiatan pengayaan ini diberikan kepada siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran lebih cepat atau menunjukkan pemahaman yang tinggi. Di mana tujuannya itu untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kreativitas siswa. Kegiatan pengayaan atau membuat kompos sederhana ini saya membuatnya, tugasnya yaitu siswa menggunakan jarum, gabus, dan mengukuk air untuk membuat kompos dengan memanfaatkan gaya magnet. Nah, di sini saya juga melakukan refleksi peserta didik. Jadi di mana refleksi ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk siswa menyadari apa yang telah mereka pelajari dan rasakan selama kegiatan. Seperti yang pertama itu, apa hal baru yang kamu pelajari pada hari ini? Atau yang kedua, gaya apa yang paling sering kamu ketemui dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya itu siswa dapat refleks ini secara lisan, yang menulis di buku catatan atau mengisi lembar refleksi sederhana. Dan guru dapat menggunakan untuk menilai pemahaman dan sikap siswa serta merancang pembelajaran lanjutan yang lebih sesuai. Sekian dari yang bisa saya lakukan. Sekian dan terima kasih.